Tapi Gitu. begini pertanyaannya, dengan ketika P3 ini mengusung Ganjar Pranowo, apakah kira-kira menurut Mas Hanta Yuda ada potensi nih KIB-nya bisa jangan-jangan bubar karena tinggal 2, atau mungkin ya besar saja peluang bisa terbuat koalisi besar ini bersama-sama dengan sejumlah partai lainnya mungkin, Mas Hanta? Kan Kang Aceh sebenarnya sudah tidak relevan lagi bicara KIB yang punya persepsi sama 3 partai, sudah jadi koalisi basa-basi. Sudah hampir pecah kalau untuk mengganti istilahnya koalisinya sudah retak. Tapi begini, saya melihatnya dinamika koalisi kita ini kalau dilihat memang bandul politik sekarang bergeser, bergerak. Kalau kita perhatikan pendulum awalnya, kalau ada 2 koalisi besar yang bangun narasinya, yang ada pertemuan di DPP PAN itu yang menjadi bandul geser ke sana. Seolah-olah Pak Prabowo menjadi capres terkuat dari koalisi besar yang sedang dibangun. Tapi merespon itu kemudian PD Perjuangan juga melakukan manuver politik atau keputusan politik besar, kemudian mencalonkan Ganjar Pranowo. Lain ceritanya kalau kemudian Ganjar tidak diusung oleh PDIP, mungkin KIB inilah partainya Ganjar, tapi realitasnya sekarang PDIP sudah mengumumkan Ganjar Pranowo. Nah, bandulnya sekarang bergeser ke PD Perjuangan. Sekarang pendulumnya lebih pada koalisinya PDIP. Cukup kuat di sana, ada magnet politik di mana PD Perjuangan memiliki tiket golden tiket tanpa boarding pass tambahan pun sudah bisa mengusung Ganjar dengan pasangannya. Yang kedua juga punya Ganjar sebagai figur capres tadi, seperti Mas Romi katakan, memiliki kekuatan elektoral, elektabilitas yang mumpuni. Ini menjadi magnet baru. Karena itulah sesuai prediksi sudah bisa terklarifikasi partai yang diprediksi akan segera mendekat. Pertama bergabung adalah Partai Persatuan Pembangunan, dan ternyata memang P3 yang pertama bergabung. Nah, realitas ini, maka kalau kita bicara KIB, maka sekarang tinggal 2 bicara KIB. Sebelum lain ceritanya kalau ketiga partai kemudian bergabung ke Ganjar, itu bisa dikatakan KIB solid mendukung Ganjar, bisa. Tapi realitasnya sekarang, statement tadi dari Pak Aceh juga mengatakan ada opsi 3 menurut saya KIB yang tersisa. 1, membuat poros baru dengan capres baru. Karena partai Golkar dan PAN itu bisa mengusung sendiri, cukup betul tanpa P3. Opsi ini menurut saya bukan opsi paling besar peluangnya, Kang Aceh, kalau saya lihat. Karena Golkar dan PAN pasti realistis. Yang kedua, membentuk koalisi cawapres. Kemudian PAN dan Golkar kemudian bersepakat mengusung cawapres X misalnya. Ini akan ditawarkan kepada 2 bandul politik yang capresnya cukup kuat. Apakah ke Ganjar atau ke Prabowo, bahkan bisa jadi ke Anies Baswedan. Atau yang ketiga, ini benar-benar pecah, bubar. P3 sudah gabung ke Ganjar, kemudian PAN akan bergabung kemana, dan Golkar akan bergabung kemana. Dengan demikian maka koalisinya bukan bersatu lagi belakangnya, sudah bubar namanya. Koalisi bubar, atau ya sudah tidak relevan kita bicara. Nah, tapi variabel ini menurut saya ditentukan oleh 4-5 variabel ya. Dinamika akan kemanakah Golkar setelah ini, akan kemanakan PAN setelah ini, apakah seperti P3? 1, masing-masing partai akan melihat dinamika elektorasi capres. Apalagi Golkar, itu akan membaca peluang kemenangan seorang capres. Sama tadi pertimbangan P3 disampaikan Mas Romi juga karena pertimbangan peluang kemenangan, meskipun belum otomatis.